Karena Allah menciptakan segala sesuatu melalui pembelahan, maka semua yang ada di alam raya ini pasti berpasang-pasangan. Apapun itu mesti terdiri dari sepasang. Cuma tidak semua orang mengetahui pasangan itu apa. Kita seringkali kalau ada disebut kata berpasangan, yang ada di benak kita biasanya laki dan perempuan. Padahal yang namanya pasangan itu tidak harus berarti laki dan perempuan. Oleh karena itu, karena kita itu pengetahuan kita hanya terbatas pada apa yang kita lihat, apa yang kita alami, pengetahuan kita itu sangat sedikit, terbatas sekali. Saya ambil contoh di surat Yasin. Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang membuat semua pasangan. Baik pasangan itu yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan maupun pasangan yang ada pada diri mereka manusia, dan pasangan-pasangan yang mereka tidak ketahui. Ya, jadi saya mulai merunut dari awal penciptaan alam raya ini. Allah menciptakan alam raya ini melalui pembelahan sebagaimana firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir? Orang-orang kafir itu orang-orang yang tidak mau menerima informasi baru. Ya. Kafir artinya menutup diri, menutup terhadap informasi baru. Apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dulunya satu kesatuan yang kemudian kami pisahkan, kami belah. Akibat dari pemisahan tadi, maka ada beberapa konsekuensi. Ya, ada beberapa akibat. Antara lain yang pertama adalah bahwa segala sesuatu itu berpasangan. Pasangan itu ada kalanya jantan dan betina, terang dan gelap, baik dan buruk, mudah dan sulit, utara dan selatan, dan seterusnya. Allah berfirman di surat Adz-Dzariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dari segala sesuatu kami ciptakan sepasang-sepasang supaya kamu mengingat. Tadhakkarun bisa diartikan mengingat, bisa diartikan mengambil pelajaran, agar kalian bisa mengambil pelajaran dari pasangan-pasangan tadi. Oleh karena itu, kalau kita sekarang mempelajari tentang pasangan-pasangan itu, kita termasuk sedang menerapkan ayat ini. Baik Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu itu, pasangan-pasangan, kami ingin mempelajari pasangan-pasangan tadi. Tetapi karena keterbatasan waktu kita lebih menitik beratkan pada sisi buruk. Dari pembelahan tadi ada akibat yang lain, yaitu alam raya ini menjadi seimbang. Karena namanya pembelahan itu satu menjadi dua, masing-masing dari dua tadi terbelah menjadi dua, sehingga pasangan yang kalau saya sebut yang satu kanan yang satu kiri itu menjadi seimbang. Jadi alam raya ini dibuat oleh Allah seimbang karena pembelahan tadi. Allah berfirman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah membuat langit berada di atas dan Allah meletakkan keseimbangan. Jadi keseimbangan itu adalah konsekuensi logis dari pembelahan tadi. Karena ada pembelahan, maka Allah sekaligus menggunakan pasangan tadi untuk memberikan reward dan memberikan punishment. Jadi di alam raya ini karena ada pasangan, maka pasangan ini ada kanan, ada kiri, ada baik, ada buruk,
yang baik dipakai oleh Allah untuk memberi insentif, memberi reward, memberi pahala, memberi imbalan baik, dan sisi yang kiri, yang negatif atau yang buruk untuk memberi hukuman. Jadi Allah memberi hukuman itu melalui mekanisme alam saja. Ya. Kalau kita jujur, berarti kita berkata baik, maka kita akan mendapatkan reward, akan dipercaya orang, integritas kita baik, dan sebagainya. Tapi kalau ada orang yang suka bohong, bohong itu buruk, maka Allah akan memberikan hukuman pada dia, dia tidak akan dipercaya orang, kalau berdagang juga tidak ada yang membeli, dan sebagainya. Ya. Jadi Allah menggunakan keseimbangan pembelahan tadi sekaligus untuk memberi reward dan punishment. Misalnya, rumah kalau berdiri tegak, dibangun seimbang, dan dia tidak akan roboh. Tetapi kalau ada orang membangun bangunan tinggi, tidak seimbang, maka dia akan mendapatkan hukuman. Hukumannya, rumah itu akan roboh. Ya, bahwa Allah menghukum seseorang melalui mekanisme alam, itu bisa kita baca di surat An-Najm, surat 53 ayat 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, agar Allah bisa membalas orang-orang yang berbuat buruk sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan Allah membalas orang-orang yang baik dengan kebaikan. Nah, oleh karena itu tinggal kita pilih. Karena alam raya ini terdiri dari pasangan, kita tinggal pilih, mau pilih yang baik atau pilih yang buruk, mau pilih yang mudah atau yang sulit, mau pilih yang panas atau yang dingin, dan seterusnya. Ya. Jadi Allah memperingatkan kita bahwa Allah memiliki sisi positif dan memiliki sisi negatif. Oleh karena itu, positif, negatif, baik, buruk, semua dari Allah. Ya. Rukun iman yang keenam itu kan kita harus mengimani qada dan qadarnya Allah, bahwa semua yang baik dan semua yang buruk itu datangnya dari Allah. Itu rukun iman. Nah, ketika kita terapkan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu dari dua sisi, maka kita mesti tinggal pilih. Ya, tinggal pilih mau ambil yang baik atau yang buruk, yang menguntungkan atau merugikan, dan seterusnya. Contoh bahwa Allah itu menawarkan dua sisi. Misalnya, Allah itu maha pengampun, tapi sekaligus Allah itu maha penyiksa yang pedih. Jadi kita jangan hanya ingat bahwa Allah itu maha pengampun saja. Kalau kita hanya mengingat itu, nanti ketika kita berbuat dosa, Allah nggak apa-apa, Tuhan maha pengampun, nanti diampuni. Hati-hati, Allah itu juga dzu iqabin alim. Ya. Ada di surat 41 ayat 43, inna rabbaka ladzu maghfirati wa dzu iqabin alim. Sesungguhnya Tuhanmu betul-betul memiliki ampunan dan memiliki siksaan yang pedih. Ya. Juga jangan terlalu menganggap yang negatif saja. Ada dulu di pengajian kita itu ada orang yang belum paham tentang Islam. Dia bilang, kenapa sih Allah membuat neraka? Kenapa sih Allah menyiksa? Itu kan Allah sadis, katanya begitu. Dia belum paham bahwa kalau Allah itu menawarkan siksaan, pasti di sisi lain menawarkan pahala, menawarkan ampunan. Begitu pula besok di akhirat, Allah itu menawarkan surga dan neraka. Ya, Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa
khilal jannata faqad faz. Siapa yang bisa dibebaskan atau dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh beruntung dia. Ini bisa dibaca di surat 3 ayat 185. Jadi kita mesti ingat dua-duanya. Maka kalau kita misalnya berdakwah juga jangan terlalu menekankan kepada siksaan. Kamu kalau nggak sholat kamu akan disiksa. Kamu akan disiksa. Wah, dosa kamu disiksa. Jangan terlalu menekankan pada siksaan-siksaan saja. Kita mesti menawarkan kepada yang baik-baik. Mungkin mendorong orang, memotivasi orang dengan iming-iming yang baik itu seringkali lebih efektif. Bahwa kalau kamu rajin bersedekah, rajin sholat sunnah, maka kamu akan mendapatkan pahala yang besar dan kamu bisa masuk surga. Lebih baik yang seperti itu. Cuma ketika kita menerapkan pada diri sendiri, di samping kita mengejar yang positif, kita hati-hati terhadap yang negatif. Orang yang cenderung selalu melakukan yang baik atau positif disebut orang yang solih. Ya, solih itu artinya proper. Orang yang perilakunya proper adalah orang yang kecenderungannya itu melakukan yang baik-baik. Dan orang yang kecenderungannya melakukan yang buruk, semua keburukan itu merusak. Karena semua yang buruk itu merusak, maka dilarang oleh Allah. Nah, kebalikan dari solih adalah mufsid, bahasa Arab, bahasa Indonesianya orang yang melakukan kerusakan atau perusak. Ya, jadi kebalikan dari solih adalah perusak. Dan Allah pasti memperlakukan dua orang itu secara berbeda. Kalau Allah tidak memperlakukan berbeda, itu namanya Allah tidak adil. Allah berfirman di surat 38 ayat 28, "Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar." Apakah kami akan memperlakukan orang yang beriman dan beramal soleh sama dengan kami memperlakukan orang-orang yang suka melakukan pengerusakan? Tidak sama. Ya. Dan apakah kami akan memperlakukan sama orang yang bertakwa dan orang yang banyak berbuat dosa? Jadi, tentu Allah akan memperlakukan berbeda terhadap orang-orang yang punya kecenderungan melakukan baik-baik dan orang yang punya kecenderungan buruk-buruk. Saya bilang kecenderungan karena kalau seseorang itu cenderung melakukan yang baik, berarti dia wataknya seperti itu. Dan yang namanya orang Muslim adalah orang yang wataknya itu tunduk kepada Allah. Orang yang mukmin adalah orang yang wataknya beriman kepada Allah dan seterusnya. Jadi keimanan kita itu harus kita bangun sampai menjadi watak. Lalu Allah menganjurkan kita untuk mengambil sisi positif dan menjauhi sisi negatif. Misalnya Allah berfirman di surat 3 ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bercepat-cepatlah kalian, bergegas-gegaslah, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga dari Tuhanmu yang luasnya itu sama dengan luasnya langit dan bumi. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita perlu mendorong diri kita sendiri untuk selalu mengambil atau mencari kesempatan mendapatkan ampunan Allah agar kita bisa masuk surga besok di akhirat. Dan Allah juga menganjurkan kita untuk mencari yang mudah, menghindari yang sulit. Yang mudah itu positif, yang sulit itu negatif. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama-sama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama-sama dengan kesulitan ada kemudahan. Di sini Allah mengulang dua kali
Dan cara mengulangnya, kesulitan itu dinyatakan dengan bentuk kata yang definite. Dalam bahasa Arab itu ma'rifat. Definite itu berarti bendanya satu, sedangkan yusra, kemudahan, itu pakai bentuk kata yang indefinite, yang artinya banyak. Jadi ingat bahwa kesulitan satu itu akan disertai dengan kemudahan yang banyak. Dan ini diulang supaya kita yakin bahwa hidup ini lebih banyak mudahnya kok daripada sulitnya. Cuma seringkali ketika kita mendapatkan kemudahan, kita lupa diri sehingga kita tidak menganggap itu ada, take it for granted. Jadi, ya udah memang begitu. Kemudian ketika kebaikan itu dicabut, baru kita merasakan, waduh, kalau itu enak ya, kalau dapat itu enak. Contoh yang paling gampang itu sehat. Orang sehat itu baik. Dan orang kalau sehat itu melakukan apapun gampang. Orang yang sehat mau lari gampang, mau tidur gampang, mau makan gampang. Tapi orang yang sakit, mau makan saja susah. Mungkin susah menelan, mungkin merasakan pahit dan sebagainya. Tapi ketika kita sehat, sehatnya misalnya 99 hari, sakitnya hanya 1 hari. Tapi kita banyak keluh kesah, aku sakit melulu, dan mengeluhnya itu luar biasa. Padahal kemudahan yang diperolehnya itu selama 99 hari. Nah itu contoh bahwa Allah itu kalau memberikan kesulitan pasti disertai dengan kemudahan-kemudahan. Bukan setelah sulit mudah, ya. Ini kalimatnya bukan fa inna ba'dal usri, tapi fa inna ma'al usri. Bersama-sama dengan kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Bukan. Banyak contoh-contohnya, dan saya seringkali mengungkapkan itu. Allah juga menganjurkan kita tentu untuk mengambil yang mudah-mudah. Misalnya melalui Rasulullah SAW. Rasulullah kalau pesan kepada para sahabatnya, kalau memperlakukan orang lain, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan kamu persulit. Jadi kalau mau memberi izin bisnis, izin usaha, jangan dipersulit, dipermudah saja. Tapi kadang-kadang di kita ini dipersulit itu supaya mendapatkannya lama, terus orang tidak sabar, lalu terus mau kepengin cepet apa? Nah, terus kalau kepengin cepet dapat sokoan. Nah, itu bisa kita lihat, itu contohnya banyak sekali. Nah, jadi kadang-kadang prosedurnya itu panjang sekali. Kalau ngurus dokumen sesuatu, saya tidak menyebut dokumen apa, karena kalau saya menyebut dokumen tertentu, nanti lembaga yang bersangkutan akan merasa tersinggung. Ya. Kalau kita mengurus dokumen tertentu, misalnya dulu yang saya sering alami, paling cepat 3 hari. Cuma saya mendapatkan keuntungan waktu itu sebagai wartawan, saya langsung aja ketemu kepalanya, Pak, saya butuh ini dalam 1 hari bisa selesai nggak, Pak? Oh bisa, tunggu aja. Ditunggu langsung jadi. Tapi orang pada umumnya antri dan harus menunggu sampai 3 atau 4 hari. Nah, kemudian ada orang yang membisiki, mau cepat Pak, saya bisa membantu. Nah itu Rasulullah menganjurkan, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah orang-orang itu, jangan kamu persulit. Dan juga kita beritahukan kepada orang, masuk surga itu gampang. Gampang. Jadi kita nggak usah persulit. Di antara kita ada yang, kamu sholatnya begitu, belum tentu kamu diterima. Kamu berdoa, tapi cara berdoamu begitu, itu belum tentu diterima. Karena itu tidak diberi contoh dan sebagainya. Nggak usah persulit lah, dipermudah saja. Karena orang lain itu ketika berdakwah itu gampang sekali. Nggak usah kamu sejahat apapun, asal kamu percaya kepada dia, kamu dijamin masuk surga karena dia sudah menebus dosa-dosamu. Nah kalau kita itu mempersulit orang-orang, menganggap sulit masuk surga,
nanti orang lari ke agama lain yang menawarkan seperti itu. Dan Rasulullah menganjurkan wabashiru wala tunaffiru. Berilah motivasi yang menyenangkan. Jangan menakut-nakuti sampai orang pada lari, ya. Basyiru itu arti letternya, berilah kabar gembira, wala tunaffiru, dan kamu jangan menyebabkan orang pada lari. Jadi kalau kita mau berdakwah, kasih iming-iming yang baik, jangan nakut-nakuti. Saya lanjutkan, dengan dua sisi tersebut Allah menunjukkan bahwa Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Allah maha bijaksana karena setelah Allah menunjukkan bahwa ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk, kalau kamu kepingin surga misalnya, maka caranya ini. Kalau kamu kepingin masuk neraka, maka caranya ini. Jadi Allah memberitahu kita langkah-langkah apa yang ujung-ujungnya bisa masuk surga, dan langkah-langkah apa yang ujung-ujungnya nanti masuk neraka. Itu berarti Allah memberitahu kita langkah-langkah yang menuju kenikmatan surga dan langkah-langkah yang menuju kesengsaraan di neraka. Misalnya Allah berfirman di surat Thaha ayat 20 ayat 74 sampai 76, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa yang nanti ketika di hari kiamat menghadap Tuhannya dalam keadaan banyak dosa, maka dia akan mendapatkan neraka jahanam. Di jahanam itu orang tidak mati, tidak hidup. Sengsara sekali. Hidup sengsara, mati tidak bisa. Sebaliknya, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan beriman dan dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh, maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi, yaitu surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi Allah di samping memberitahukan ini baik ini buruk, sekaligus Allah menunjukkan step-stepnya supaya kita bisa memilih step yang menguntungkan dan menghindari step yang merugikan. Allah menawarkan petunjuk dan mengingatkan kesesatan. Misalnya ketika Allah mengusir Nabi Adam, Ibu Hawa, dan Iblis dari neraka, dari surga, mohon maaf. Ketika Allah mengusir mereka dari surga, Allah menjanjikan akan selalu memberikan bimbingan. Fa imma ya'tiyanakum minni huda. Siapa di antara kalian nanti yang mau mengikuti petunjuk dariku, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Hidupnya enak di surga. Tapi waman a'radu an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, sudah dikasih peringatan kok tidak mau, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mengalami kehidupan yang sengsara, kehidupan yang sempit di dunia ini. Kemudian besok di hari kiamat dia akan digiring di padang mahsyar dalam keadaan buta. Padahal dulu ketika di dunia matanya melek, tapi ketika dibangkitkan besok dia dalam keadaan buta. Karena ketika di dunia dia melek mata tetapi buta hati. Karena itu kita mesti selalu menjaga agar hati kita terbuka. Ya, oleh karena itu konsekuensinya pelajaran yang harus kita ambil adalah kita harus memilih dan membangun sisi baik sambil menghindari sisi buruk. Ya, kita ambil sisi baik dan kita waspada, ada sisi buruk dan kita hindari. Saya ambil contoh di dalam kekeluargaan. Allah wanti-wanti
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh di antara pasanganmu, suami atau istri, wa auladikum, dan di antara anak-anak kalian, ada di antara mereka yang menjadi musuhmu. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian mau mengampuni dan mau berlapang dada, mau memaafkan, maka itu baik bagi kamu. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi kita dia wanti-wanti oleh Allah, kasih peringatan, hati-hati ya, kamu ingin punya anak, tetapi di antara anak-anakmu itu bisa menjadi musuhmu. Banyak berita yang kita baca, anak membunuh orang tuanya sendiri hanya karena minta sepeda motor tidak dibeli, lalu terus membunuh bapaknya. Beberapa hari yang lalu ada video yang beredar, seorang anak yang melaporkan ibunya ke kantor polisi karena ibunya meminjamkan sepeda motor kepada adik-adiknya. Ya, yang adik-adiknya itu berarti paman-paman dan tantenya sendiri, tapi tidak boleh. Ternyata anak itu ditinggal mati oleh bapaknya. Bapaknya mempunyai warisan nilainya sekitar 100 juta, lalu ibunya dikasih hanya 15 juta. Dari 15 juta itu dipakai oleh ibunya membeli sepeda motor, lalu sepeda motornya dipakai bareng-bareng. Lalu karena dipakai bareng-bareng, dia minta kembali sepeda motor itu. Kalau tidak karena tidak dikembalikan, lalu dia lapor ke polisi. Polisinya tidak mau memproses, malah menegur anak ini bahwa anak ini durhaka pada orang tua. Sebaliknya, lalu ibunya disuruh membuat laporan bahwa anak ini tidak membagi waris seperti yang seharusnya. Nah, ini anak itu bisa menjadi musuh. Kenapa begitu? Kalau kita tidak memperlakukan anak dengan baik, kita tidak mendidik anak dengan baik. Kalau kita mau baik, coba, anak itu diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Karena anak itu manusia, dan Allah menciptakan manusia itu supaya anak itu mengabdi kepada Allah. Maka kalau kita mendidik anak, mesti kita didik supaya dia kelak menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah. Tetapi umumnya kita mendidik anak bagaimana supaya anak ini pintar mencari duit, bukan bagaimana anak ini mau mengabdi kepada Allah. Ya, akhirnya itu pengabdiannya kepada duit tadi. Nah, memang anak-anak itu suka membuat kesal. Ya, yang namanya anak, waktu masih kecil ya nakal kayak begitu, waktu remaja dia itu pergaulannya begitu longgar dan sebagainya. Kita di samping mendidik, mesti apa kata Allah ini, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian cenderung memaafkan dan berlapang dada, maka Allah akan mengampuni. Nah, bukan lalu terus berarti kita harus longgar, bukan. Ketika kita itu menasihati anak dengan memahami di sini berlapang dada, maka cara kita memberi nasihat itu insya Allah dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang bentak-bentak. Ya. Allah memberi peringatan juga di surat 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Kemudian kita juga mesti membangun sisi baik dalam pergaulan.
Nabi Daud mengatakan, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa qalilum ma hum. Banyak di antara orang-orang yang bergaul, yang bersosialisasi atau berserikat, lalu sebagian menzalimi yang sebagian yang lain. Jadi ini menurut Nabi Daud dikutip di Al-Quran, berarti ini benar bahwa banyak di antara orang yang bergaul itu punya kecenderungan mengambil hak orang lain. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Orang kalau punya pedoman beriman dan beramal soleh, maka mereka tidak akan mengambil hak orang lain, tidak akan menzalim orang lain. Sayangnya, menurut Nabi Daud, wa qalilum mahum, betapa sedikit orang yang betul-betul beriman dan mau beramal soleh. Ya, tadi sudah kita singgung, beramal soleh. Soleh itu adalah perbuatan yang wajar, yang baik. Ya. Orangnya disebut soleh, amalnya juga disebut amal soleh. Bagaimana caranya supaya kita di dalam pergaulan itu bisa mendapatkan kebaikan? Allah beritahukan secara ringkas tapi concise, ya, di surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa binis sabili wa ma malakat aymanukum. Yang perlu kita lakukan adalah kita mengabdi kepada Allah tanpa menyekutukannya. Kemudian kita berbuat baik kepada semua orang. Semua orang. Semua orang itu yang diberikan contoh oleh Allah di ayat ini, terutama adalah kedua orang tua. Kemudian kepada sanak kerabat, sanak keluarga, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, juga teman atau kolega, dan orang yang tersesat di jalan. Bahkan budak pun juga harus kita perlakukan dengan baik. Jadi Allah menyebut contoh ini orang-orang mulai dari strata sosialnya yang tinggi sampai ke yang rendah. Kita jangan mentang-mentang posisi sosial kita tinggi lalu terus kita menyepelekan yang rendah. Nah, kalau kita bisa memperlakukan orang lain dengan cara seperti itu, maka insya Allah kita mendapatkan kebaikan dari pergaulan kita. Kalau kita memperlakukan orang lain tidak baik, maka kita akan mendapatkan akibat buruknya. Jadi yang kita hindari adalah kita jangan berperilaku buruk terhadap orang lain. Dan orang lain ini terutama orang-orang yang dekat. Bukankah kalau ada kriminalitas, terutama pembunuhan, yang dicari polisi pertama adalah orang-orang yang dekat. Kalau kita tidak melakukan orang dekat dengan baik, ya kita akan mendapatkan kesengsaraannya. Di dalam pemerintahan, kita mesti juga membangun sisi baik, menghindari sisi buruk. Sisi buruk yang terjadi pada pemerintahan itu diberikan contoh oleh Fir'aun. Dikutip di Al-Quran, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahla syi'i yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'aun itu sombong di muka bumi. Jadi karena dia merasa berkuasa, tidak ada yang men-challenge, tidak ada yang sanggup menandinginya, maka dia merasa paling berkuasa. Bahkan saking ambisinya dalam kekuasaan, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, kesombongan dia itu antara lain yang kebangetan, ya. Wa ja'ala ahla syi'a, dia membeda-bedakan kelompok satu dengan kelompok lain dari rakyatnya. Ya, ada kelompok Bani Israel, ada kelompok Kipti. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, di antara kelompok-kelompok itu ada yang dihinakan. Dihinakan karena mereka harus menjadi budak.
Jadi semua Bani Israel harus menjadi budak. Bahkan karena dia khawatir suatu saat ada pemberontakan oleh Bani Israel, maka Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Nah, ini dia memperlakukan rakyat dengan cara tidak adil. Padahal alam raya ini kan dibuat berpasang-pasangan yang berarti seimbang, yang berarti adil, tapi dia memperlakukan rakyatnya tidak seimbang, tidak adil. Maka cara yang baik dalam pemerintahan adalah seperti firman Allah di surat 16 ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menganjurkan kalian untuk berperilaku adil dan berperilaku baik, ya, bil adli wal ihsan. Juga wa ita'idil qurba, dan memberikan hak kepada orang-orang yang dekat, mau melarang perbuatan-perbuatan yang keji dan mau melarang perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Allah memberi nasihat kepada kalian agar kalian mau mengambil pelajaran. Nah, ini cara menghindari sisi buruk di dalam pemerintahan. Kalau pemerintahan tidak melaksanakan ini, pasti hal-hal buruk yang akan terjadi. Ini ada perkembangan setelah Rasulullah wafat, ya. Dulu ada persatuan antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain, yang asalnya kerajaan itu satu yang besar, kemudian mereka pecah menjadi dua. Karena pecah menjadi dua, ada satu kelompok yang menebarkan kedendaman sampai setiap di dalam khutbah mereka itu maki-maki kelompok yang lain. Dalam khutbah, setiap khutbah itu suka memaki-maki orang lain. Kalau di sini saya dulu pernah melihat di suatu masjid, ya, itu khutbah itu dibagi dua. Jadi khutbah sekarang misalnya orang NU, nanti khotib yang orang NU itu jelek-jelekin Muhammadiyah. Terus Jumat berikutnya yang khutbah orang Muhammadiyah, nanti dia jelek-jelekin NU. Nah, ini tidak baik. Lalu zaman itu seorang raja yang masih muda namanya Umar bin Abdul Aziz, dia menyarankan tidak boleh lagi ada caci makian di dalam khutbah. Terus ditambah lagi, setiap khutbah mesti ditutup dengan ayat ini. Sesungguhnya Allah menganjurkan kepada kita untuk berlaku adil, berbuat baik dan juga memberikan hak kepada semua pihak dan seterusnya. Terus sejak saat itu tidak ada maki-makian. Mudah-mudahan kita bisa menjalani ini. Ini yang bisa menjalani ini antara lain itu di masjidnya Pak Yusuf itu. Dulu Pak Yusuf menjadi pengurus di Masjid Babu Taubah, itu ada pedomannya tidak boleh maki-maki kepada siapapun. Terus bagaimana membangun sisi baik dalam kekayaan? Hati-hati, ya, hati-hati dengan kekayaan. Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardh, walakin yunazzilu biqadri ma yasha." Seandainya Allah itu melapangkan rizki kepada hambanya, sungguh mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tapi Allah menurunkan rizki dengan kadar, ukuran yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya. Jadi di dalam pembagian rezeki ini, Allah itu sudah dengan kebijaksanaannya dibagi dengan baik. Ada orang yang ini lebih baik kaya, ini lebih baik miskin, ini lebih baik sedang dan sebagainya. Itu Allah sudah mengatur. Tetapi di antara kita ada yang nggak terima. Kenapa bagianku hanya segini? Lalu terus dia merampok, dia menipu, dia korupsi.
itu kan berarti mereka tidak rela dengan cara pembagian Allah. Allah itu sudah membagi dengan baik. Nah, kalau Allah itu melapangkan orang yang seharusnya sempit, dia akan menjadi sesat. Ya, salah satu contoh orang yang memaksa diri itu Qarun. Qarun itu waktu masih miskin minta kepada Nabi Musa resep bagaimana supaya dia menjadi kaya. Tapi Rasulullah menganjurkan, nggak usahlah kamu. Nabi Musa mengatakan kamu seperti ini aja. Tapi dia memaksakan, akhirnya dia menjadi kaya, dan betul setelah kaya dia menjadi zalim. Terus kita di dalam menghadapi kehidupan ini, di samping kita berusaha melakukan yang baik dan menghindari yang buruk, kemampuan kita itu terbatas. Karena kemampuan kita terbatas, terutama kemampuan di dalam menahan diri dari yang buruk, maka kita dianjurkan oleh Allah mohon perlindungan. Ya. Mohon perlindungan. Contohnya, perintah untuk mohon perlindungan itu terhadap godaan setan. Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Jika setan mengganggumu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi tidak cukup kita berusaha sendiri, karena banyak hal-hal yang di luar jangkauan kita, yang di luar kapasitas kita, maka kita mesti mohon perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah dari setan. Juga secara umum Allah mengajari kita, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan, aku mohon perlindungan kepada Allah yang mengatur pembelahan, ya, mengatur pembelahan itu tadi baik dan buruk, antara lain min syarri ma khalaq, mohon perlindungan dari sisi buruknya apapun. Jadi di samping kita berusaha sendiri, kita mesti mohon bantuan Allah supaya kita dilindungi dari sisi buruk. Kemudian di antara kita ada yang sudah terpaksa melakukan yang buruk. Nah, di situ kita harus mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun dan mohon keringanan, karena kadang-kadang kita itu menghadapi kehidupan ini sulit. Misalnya ada suatu lembaga yang orang bekerja di situ untuk tidak korupsi itu sulit. Ada lembaga yang untuk korupsi sulit, tapi ada lembaga yang untuk tidak korupsi itu sulit. Nah, ini ketika kita dalam keadaan semacam itu, kadang-kadang kita itu terjebak sehingga terpaksa melakukan yang salah. Ya, tidak usah diulang. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah, sekaligus mohon keringanan supaya jangan diberi beban yang berat. Nah, itu bisa kita lihat di ayat terakhir di surat Al-Baqarah.